Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Pada video ini, kita akan menelusuri perjalanan panjang terbentuknya negara Indonesia. Mulai dari masa pranegara, kerajaan, kolonial, pergerakan nasional, hingga lahirnya negara modern. Pemahaman ini penting agar kita mengetahui perkembangan masyarakat dan pembentukan negara. Sebentar, aku gak sendirian. Aku bakal ajak teman-temanku yang lain di video ini. Dimulai dari partnerku Aisyah. Say hi! Tata, say hi! Say hi, Nela. Wiwin, say hi! Kita kembalikan ke narator kita. Pada fase awal, manusia hidup dalam kelompok sederhana, tanpa pemerintah formal. Ini disebut masa pranegara. Mereka hidup komunal, mengikuti adat dan bekerja sama. Menurut Cicilinik, masyarakat awalnya disebut Genostract atau persekutuan manusia. Belum ada pemimpin tetap, aturan tertulis, atau wilayah kekuasaan yang jelas. Hobbes menyebut keadaan awal ini sebagai kondisi tanpa hukum, homo homini lupus. Karena tidak aman, masyarakat menciptakan kesepakatan awal, cikal bakal kontrak sosial, yang menjadi dasar munculnya kekuasaan dan pembentukan negara. Ketika masyarakat berkembang, muncul struktur kekuasaan sederhana yang disebut protonegara. Wilayah masih belum jelas, kewenangan pemerintah lemah dan kekuasaan sering diperebutkan. Dari sinilah lahir kerajaan-kerajaan besar Nusantara seperti Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram Islam. Pada masa kerajaan, raja memegang kekuasaan absolut dan struktur sosial yang bersifat feodal dan agama yang digunakan sebagai legitimasi kekuasaan. Kerajaan-kerajaan ini berperan besar membentuk identitas awal Nusantara. Abad ke-16 ditandai kedatangan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, lalu Belanda melalui VOC. VOC kemudian memonopoli perdagangan hingga bangkrut dan digantikan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa kolonial, Nusantara kehilangan kedaulatannya. Eksploitasi ekonomi, kerja paksa, dan penindasan terjadi. Meski berat, situasi ini justru membangkitkan kesadaran nasional untuk bersatu sebagai bangsa Indonesia. Awal abad ke-20 melahirkan organisasi modern seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Penghimpunan Indonesia, dan Gerakan Pemuda. Pada 1928, Sumpah Pemuda menyatukan identitas bangsa seperti satu tanah air Indonesia, satu bangsa, dan satu bahasa. Gerakan inilah yang menyatukan nasionalisme dan mempersiapkan Indonesia menuju kemerdekaan. Pada masa pendudukan Jepang, tokoh bangsa diberi ruang untuk berdiskusi dan menyusun dasar negara melalui BPUPKI dan PPKI. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, kesempatan untuk merdeka terbuka. Persiapan ini memuncak pada 17 Agustus 1945. Dengan proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia resmi menjadi negara modern. Seluruh unsur negara terpenuhi: rakyat, wilayah, pemerintahan, dan kedaulatan. Indonesia menerapkan prinsip negara modern, negara hukum, demokrasi, kedaulatan rakyat, negara kesatuan, dan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip Third Heart dan Sovereignty menegaskan bahwa Indonesia memiliki kedaulatan internal dan eksternal. Perjalanan terbentuknya negara Indonesia adalah proses panjang. Dari masyarakat adat, kerajaan, kolonialisme, pergerakan nasional, hingga proklamasi kemerdekaan. Semoga video ini memberikan pemahaman bahwa negara berdiri atas perjuangan dan kesadaran kolektif bangsa. Demikian penutup dari kelompok kami. Terima kasih kepada seluruh anggota kelompok yang telah berkontribusi, serta kepada dosen pengampu yang telah memberikan arahan selama proses pengerjaan proyek berlangsung. Semoga hasil kerja ini bermanfaat dan menjadi pengalaman pembelajaran yang berarti bagi kami. Kita hampir mati dan tahu